tipenya buat T7-nya. Jadi yang beberapa tuh ya kalau saya di short stay saya bilang sebenarnya di short stay ya. Jadi kalau di tempat saya tuh tiap hari ada pasien datang sama pasien pergi. Pulang pergi ya? Ya, jadi kan kayak mungkin seminggu atau 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan di sini terus tinggal lagi. Tapi tiap hari masih ada datang tuh, datang pergi masih ada. Dan itu pasti jumlahnya 20, nggak pernah lebih dari 20. Maksudnya total yang pasiennya, total Korea yang dari situ ya, itu nggak pernah lebih dari 20. Tapi pasti ada yang datang, ada yang pergi, kecuali hari Minggu, waktu libur doang. Itu diantar keluarganya? Gimana? Datangnya itu diantar keluarga sendiri? Ada yang diantar, ada yang kita itu jemput sana. Oh gitu. Pulangnya pun sama, kayak gitu juga. Jadi katanya di sini yang ambil kayu berapa orang ya? Kayu mungkin yang ambil kayu. Kayu Sekoto, Sita itu yang ingin berkesan di bidang kayu. Kayak tinggi. Kalian pendek kan? Orang yang 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan ya? Lumayan ya? 2.000 ya? 2.000 orang. Jadi saya jelasin dulu yang di kayu. Tak kasih enak ini nih. Mana bagus-bagusnya dulu ya? Bagus-bagusnya dulu aja. Bagusnya dulu. Jadi di kayu itu ada sistem karirnya. Karir? Ada sistem karirnya. Jadi gaji kalian bisa naik. Gaji kalian bisa naik kalau di sana. Dan pasti gajinya lumayan loh, nggak mungkin nggak. Sama kayak orang Jepang di sana. Jadi misal, tadi kan saya bilang setelah berangkat ke sana tuh saya memfokuskan buat belajar kayu fukusisi. Nah saya jelasin kayu fukusisi itu apa. Jadi kayu fukusisi itu kayak sertifikasi perawat senior buat orang-orang yang kerja di sana, termasuk orang Jepang juga. Jadi orang Jepang pun juga harus ambil kayu fukusisi. Cuma persyaratannya kalian harus punya pengalaman 3 tahun kerja di Jepang di bidang perawat. Terus ada beberapa ujian dulu. Jadi kita harus kayak pelatihan buat Ninji Show. Jadi kalau nanti itu demensia, jadi itu ada kayak pelatihan dulu buat itu kayak tes lah. Itu yang itu nggak terlalu susah. Pasti kalian nanti bisa juga kok pasti. Yang kedua tuh ada Jutsumusha Kenshu. Itu 3 bulan. Jadi kita tiap seminggu sekali ada ke pihak SK-nya sana. Itu buat belajar tentang kayu itu 3 bulan. Setelah 6 bulannya ada ujian. Nah kalau itu lulus 3 tahun pengalaman kerja, yang tadi itu ujian yang demensia lulus, terus Jutsumusha Kenshu juga lulus, kita bisa apply kayu fukusisi di sana. Terus ada peraturan tidak tertulis sebenarnya, kayak bahasa kalau nggak paling nggak yang 3. Minimalnya kita mungkin tidak tertulis. Tidak tertulis. Kadang kayak perusahaan itu kayak mau ngajuin buat kayak fukusisi kayak apa ya, agak ragu kalau kalian buatnya. Iya pasti itu ya, perusahaan seperti itu. Tidak tertulis tapi dia meyakin. Jadi buat kalian yang apa namanya, jadi pesan saya ya, benar ini ya. Serius. Kalau kalian emang di sini emang nungguin lagi belum berangkat nih ke sana karena nunggu gitu ya, entah yang dapat kerja atau yang belum gitu ya, itu belajar aja sebenarnya. Belajar itu penting banget buat bahasanya ya. Buat bahasa penting banget. Jadi belajar aja. Yang bisa lakuin aja. Percuma kita kayak wah ini adanya kayak gini nggak bisa karena ABC dan sebagainya, itu ya emang ngeluh nggak apa-apa sih, ngeluh nggak apa ya, normalnya manusia sih ya. Iya. Ngeluh nggak apa. Ngeluh itu manusiawi ya, jangan kejebatan pokoknya. Udah kalian yang cowok-cowok itu. Sama. Cewek-cewek juga nggak perlu kejebatan. Ya. Sekarang lagi musim di Indonesia ada jembatan, tiba-tiba ada orang, terus tiba-tiba hilang. Oh yang itu ya. Ya. Lagi kita itu ya. Itu ya. Boleh atau lagi boleh bercerita loh. Satu kali ya, bisa menyampaikan. Semenit 5.000. Itu aja, itu posisi terus ya L3 ya, itu terus tes apa lagi tadi? Jutsumusha Kenshu, terus
demensia. Nah, itu kayak apa namanya, kita belajar tentang demensia itu seperti apa. Nanti ada tugasnya. Kayak gitu-gitu doang, itu pasti kalian bisa buka yang terlalu sulit banget. Yang agak susah emang kayak fungsinya. Itu agak susah. Jadi yang tahun 2026 ini itu yang pihak apa namanya yang gak izin ya, yang apply kayak fungsi itu ada sekitar 16.600 kalau nggak salah. Yang lulus 3.600. Berapa persen itu ya? 33%. Iya. Nah, gitu. Mana? Oke. Jadi emang bahasa penting banget. Tapi kalau kalian lulus dari komposisi, udah kalian di Jepang di sana bebas buat kerja di rumah sakit manapun, entah di mana pasti diterima. Terus gajinya pasti juga. Poin plus gitu ya. Nah, ini poin plusnya ya. Ada namanya itu apa namanya PAT. Jadi kayak kalau kalian punya sertifikat kayak komposisi, pasti gaji kalian juga naiknya lumayan banyak. Dan pasti kalian kerja di sana pun bakal pasti diterima, karena sekarang pun di sana tuh kekurangan orang juga buat tenaga perawat ya. Dan yang utamanya nih, kalian bisa di sana tuh ya selamanya sih kalau udah kayak bisa permanen gitu kalau kalian dapat apply kayak gitu. Nah itu yang positifnya. Yang positifnya. Negatifnya apa? Negatifnya tuh ini nggak bisa dibilang negatif juga ya, kayak bagian susahnya gitu lah ya. Bagian susahnya mungkin ya karena kita bekerja sebagai perawat di sana, ya pasti sering kontak dengan Korea sama staff juga. Jadi pertama pasti bahasanya harus dilatih dulu. Terus kedua, karena sama Korea ya sama orang tua ya, jadi kadang inilah kayak urusin anak kecil, kadang kayak urusin anak kecil mereka. Pernah itu nggak merasa miskom gitu sama percakapan? Sering ya? Sering. Jadi mereka kan demensia, jadi kita kadang ngobrol apa baru udah 10 detik mereka baru lupa, tanya lagi. Kita kadang kita ngasih minum nih ke mereka, terus habis mereka minta lagi, kita kasih lagi, mereka marah, apa yang dikasih ke ini. Wah, oke. Jadi sabarnya harus poweran ya. Ya, kalau di sana ya. Cuma menurut saya ya, kalau kalian namanya tempat kerja nanti lama-lama bisa terbiasa. Sebenarnya enggak ya. Katanya saya dengar katanya kan sekarang peminat kayak itu lumayan kecil daripada yang dulu banget. Ya kan? Lumayan kecil. Dulu kayak itu yang banyak malah kecil. Dulu. Iya. Kayak itu banyak banget, hampir 90% 80% kayak itu semua dari dulu. Yang awal-awal selama COVID. Iya. Sekarang mungkin beberapa terpercaya ada yang apa ya, pertanian, terus sekarang ini pengelolaan makanan. Pengelolaan ya. Nanti kalian juga bisa tanya yang apa bidang yang luar kayak itu juga, karena teman-teman banyak yang kerja di sana yang di pengelolaan makanan, pertanian, di pengecoran, di scaffolding. Nah, fun fact, saya dulu sebenarnya bukan kayu. Apa dulu? Bener, saya berkayu dulu. Siapa yang menyeret kamu kayu? Ya ini karena keadaan aja. Karena keadaan aja. Keadaan. Tapi kan Ayu sih yang menyeretnya. Ya kayak dia juga ini. Suka nyeret-nyeret. Jadi saya dulu tuh di Kensetsu sebenarnya. Kensetsu. Di pengelasan scaffolding, dan sebagainya dulu. Sebenarnya sebelum ke Kaigo. Jadi karena waktu itu ada corona, jadi banyak job yang bikin selagi dan sebagainya. Iya, waktu itu ya. Karena corona waktu itu, jadi karena marketnya waktu itu adanya Kaigo, ya udahlah saya bantu sedikit ke Kaigo. Jadi belajar lagi, bisa tahu tentang Kaigo, tentang perawat. Belajar lagi gitu ya. Belajar lagi. Masih ada nggak sih yang di Wirakong di Kediri atau di mana? Sampai sekarang masih ya? Oh, lupa ya saya namanya apa deh? Ya Surya Pharma. Surya Pharma. Surya Pharma, pusat deh. Ini Kediri kalau nggak salah ya. Jadi saya tuh akuntansi, bukan saya tuh sekolahnya akuntansi. Di bulan perawat saya. Akuntansi bisa ngelas.
Karena rumah saya bengkel. Semuanya benar. Rumah saya bengkel lah saya. Ayo. Jadi karena saya bilang akuntansi, jadi tadi bisa kelas karena punya bengkel di rumah. Nah, jadi dan sebagainya lah, scaffolding, dan sebagainya gitu. Jadi waktu mau berangkat ke Jepang awalnya kayak kelas kayak gitu. Cuma karena marketnya nggak ada, adanya Kaigo, nah saya tidak tahu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen ke perawat tapi nggak bukan bidangnya gitu ya, masih bisa sih aja ya buat ke Surya Pharma. Jadi mungkin di sana belajar terus praktek, lulus nanti udah bisa apply kerja Kaigo sih harusnya. Jadi buat kalian ya yang ini enggak seperti yang bidangku, tapi selama kalian ada keinginan, kemauan yang kuat buat belajar, kan baru pasti bisa. Mungkin pertanian, aku pengen terkait kayaknya. Atau mungkin yang restoran ya sekarang untuk sementara buat restoran masih ditutup. Jadi kuotanya masih tercukupi gitu. Jadi cuma tidak mengambil ujian lagi, tidak buka ujian lagi sementara waktu. Iya, belum lagi ini di restoran. Terus kayaknya setelah melihat Fandi Setback ketika itu kayaknya kok menyenangkan gitu ya. Ini saya kasih jujurnya ya, di semua bidang ya. Pasti semua bidang ada ini, ada plus minusnya pasti ya. Ada plus minusnya. Jadi ujian ya. Ujian. Jadi entah kalian cari di Kaigo, entah di ini motor aman, gawe. Aman sampai sore aman. 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 Jadi maaf ya kalau misal kalian pengen kerja di sana, pasti banyak lah kalian yang kerja atau misalnya di Kaigo, entah di pertanian, pengelola makanan, di restoran. Kalau mungkin ada yang di perhotelan atau di peternakan, di ngelas juga, scaffolding, entah di kata waktu juga, di pengecoran, itu banyak plus minusnya. Kalau di Kaigo, ini pokok bahasa sama harus sabar aja. Nanti pasti lama-lama biasa. Lama-lama sih biasa. Gak yang seperti yang kayak bayangin kayak chaos banget, enggak juga sebenarnya. Waktu mbahnya tidur, waktu tenang ya tenang. Kita ya tulis apa namanya, pesan obat, bersih-bersih gitu doang. Jadi nggak sesusah yang kalian bayangkan. Nggak sesulit itu. Tapi pasti ada susahnya juga. Jadi kan tiap mood kuliahnya berbeda kan. Kalau apa namanya ganti juga. Ya ada pasti susahnya. Cuma agak sesusah yang kalian bayangkan lah. Kalau di pertanian kan teman banyak yang bertanya di sana tuh. Apalagi daerah lagi banyak di sana kan. Nah teman-teman banyak di pertanian. Ya mungkin enaknya kita nggak terlalu konteks sama lingkungannya di sana. Jadi mungkin lebih gampang. Cuma waktu panen ya, waktu panen tuh ada yang dari jam 2 pagi. Oh iya waktunya ya. Iya. Karena kalau siang kan panas. Waktu musim dingin tuh panas banget. Oh dingin. Nah mungkin ini ya. Mungkin saya dulu waktu di Indonesia nggak bisa bedain kalau pilih panas atau dingin. Kalau biasanya saya bisa bedain. Mending pilih kepanasan daripada kedinginan saya. Lebih milih Kepanasan daripada kedinginan. begitu. Jadi dinginnya ini panas sampai kadang-kadang tangan sampai apa namanya ada Itu ya apa kayak simulasi apa ya namanya? freezing. Tangannya sampai ini pecah-pecah terus keluar darah. Terluka karena terlalu dingin. Oh dingin. Jadi kena dingin, kena panas. Jadi sampai terluka terus juga ini pasti sini sakit, kadang itu sampai keluar darah gitu kalau dingin banget ya. Nanti kalau yang pertanian, waktu panas juga panas banget sampai 40 derajat juga, 39-40 derajat. Itu Surabaya kalah pasti kan, benar. Surabaya ada 37. Jadi bayangin kalian siang-siang itu apa namanya di luar buat panen pas lama juga sampai sore gitu. Dan tiap hari. Waktu panen waktu kita nanam di sana kan beda-beda. Musimnya ada 4 soalnya kan. Jadi tergantung apa yang ditanam juga beda juga tuh.
waktunya. Cara ini apa namanya pekerjaan kita, jadi jam berapa jam berapa. Jadi pasti ada plus minusnya juga. Terus teman saya di kata waktu juga, yang di pengecoran juga tuh, kalau mereka misal di Gemba, misal dia rumahnya, anggap dia rumahnya di TA sini yang di Tulungagung ya, cuma terus lapangannya itu di Kediri misal. Jadi karena kerjanya di Kediri, dia tuh nggak bisa terlalu jauh dari Kediri. Apa namanya setelah waktu hari liburnya juga. Oh gitu ya. Ya ada beberapa yang kayak gitu. Jadi misalnya kita di pengecoran, terus ada dapat job agak jauh dari tempat apa namanya rumah kita nggak pulang pas itu, nggak pulang ke rumah kita tinggal di mes gitu ya. Iya bisa di sana. Entah scaffolding, di sini ada yang beli scaffolding nggak? Tobi. Gak ada. Kayaknya masih belum tercerahkan. Kebanyakan di bidang pertanian ada, terus pengolahan makanan ada. pengolahan makanan. Ternakan kemarin ya, ada yang siswa-siswa baru Peternakan. ya, ditanyain bidangnya bagaimana. Kaiko ada. Tapi kan harganya kemarin ada. Pengecoran ada. Biasanya nggak dirapiin sih, apa namanya? Emang pertanian sama ini. Kalau pengolahan makanan ya? Iya. Pengolahan makanan. Pengolahan makanan, jadi kayak kalau di sana tergantung perusahaan juga beda-beda nih. Ada teman saya tuh yang di pengolahan makanannya, yang di bagian ini di bukan kulkas ya, kayak penyimpanan tapi yang ruang penyimpanan tapi yang ini bukan. Cold storage. Ya kayak gitu. Itu dia dari sampai kerja sampai pulang di situ walaupun pakai ini ya apa namanya? Pakai APD. kayak gitu lah ya. Tapi itu apa namanya katanya kerjanya ya minim gitu lagi gitu. Ya tapi itu lagi kan ya. Kerjaan masih ada minus. Tapi kalau tempatnya enak juga enak. Ya kalau capeknya kerjanya kayak capeknya kerja pada umumnya lah. Tidak kalau di pengalaman aja. Lebih capek lagi nggak kerja? Ya harus. Jadi menurut saya apapun pekerjaan yang kalian pilih pasti ada plus minusnya. Entah di pertanian, entah di kayu, entah di pengolahan makanan. Ini kalau jujur yang berat ya, menurut saya di restoran malah. Restoran iya. Karena berat betul. kemarin ya preparation pasti itu sebelum jam makan ya. Sedangkan jam makannya jam 12 pasti itu prepare-nya dari pagi bagaimana? Belum nanti beli bahan-bahan di pasar kan pagi. Preparation, buka toko, nyapu dan lain-lain, serving, dan di sana itu tidak seperti di Indonesia buat apa ya alur kerjanya itu kalau di sini kan server sendiri, kita sendiri, di sana itu bisa satu orang melakukan berbagai pekerjaan. Jadi kalau menurut saya dari semua pekerjaan yang paling capek malah di restoran. Cuma gajinya lebih. Ya. Gajinya lebih karena itu ya yang berat juga jam kerjanya kadang panjang juga. Jadi pasti gajinya gede. Cuma capek. Walaupun saya nggak pernah kerja di restoran, ada teman yang kerja di restoran di sana. Di sana. Nah, mungkin pertanyaan terakhir soal sholat atau sembahyang ya. Di sana itu kamu diberi keleluasaan untuk salat sebagai muslim atau seperti apa di sana? Mungkin ya tempat bakal berbeda ya. Saya nggak bisa bilang apa namanya straight ya. Cuma kalau di tempat saya dibolehkan. Cuma anak tuh kayak kalau jam kerja emang susah. Iya, karena ya biasanya jam kerja. Ya, jadi kayak kan di kota di ini aja jadinya. Kalau aku gitu. Karena di tempat saya nggak ada masjid dekat. Jadi kalau mau jumatan tuh biasanya naik kereta dulu, harus libur. Gitu. Iya, harus naik kereta mungkin 1 jaman, terus jalan mungkin sekitar 20 menit 30 menit baru sampai. Ini untuk jumatan. Ya, untuk jumatan. Jadi harus libur. Karena kan ini kan
karena di tempat saya itu nggak terlalu kota banget, jadi itu kadang nunggu kereta. Jadi harus libur, kalau nggak libur nggak bisa gimana. Kalau buat sholat id pasti banyak lah, entah kalian nanti di Tokyo, entah di Osaka, entah di Saitama, entah di Hiroshima, dimanapun pasti ada beberapa tempat yang nyediain buat sholat id. Ada perkumpulan di sana. Mulai itu ya, musim ya. Ya, jadi kalian kalau tentang sholat apa namanya id atau sholat hari raya besar nanti nggak usah khawatir, pasti ada. Baca istiqoroh ya. Istiqoroh sih. Tidak, orang kan nggak suka boleh. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan dari minasan. Guys, Apa? Ada? jadi apapun boleh lah ya, dari pekerjaan yang manapun juga boleh. Apapun boleh. Akan maju ke depan. Yang disebut kita. Mana? Oh iya, ada nih. Gak usah tahu kalau santai ya. Pas pertama diskusi itu kan kaget kan sama bahasa Tiongkok, terus apalagi pas musyawari itu gimana cara kita terbiasa. Oh, jadi waktu apa namanya mau coba itu gimana cara terbiasanya itu pertanyaannya. Jadi kalau dari saya pasti kan ada tuh kayak apa namanya dulu ya. Jadi saya jawab dulu ya. Jadi pasti ada kan kayak foto-fotonya buat di Kaigo gitu kan. Jadi kita catat aja sih buat bawa kecil gitu waktu mau syukuri apa yang nggak tahu. Ya simpel pun nggak apa. Kalau misal kalian nggak tahu bahasa A atau B, catat aja nggak apa. Nanti di rumah dipelajari lagi, diingat oh ini, oh kanjinya seperti ini, oh kanji ini tuh kotoba ini artinya seperti ini. Jadi diingat sama dipraktekin aja sih. Sama dipraktekin yang saya maksud itu kayak misal di Mojopuri ini, oh bahnya jatuhnya mirip seperti ini. Nah kita hafalin itu konteks kalimatnya, terus peragain aja diri sendiri jatuh kayak gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi biar bener ingat sama korbannya. Jadi itu sih kalau buat saya. Ada lagi yang Jadi bebas lah kalian mau tanya tentang bisa apa pun nggak apa. Yang bidang lain pun nggak apa juga. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya untuk waktu jam kerja itu sistemnya shift-shiftan apa gimana? Dan itu masuknya satu orang atau ada kayak 2 orang atau 3 orang gitu? Oh iya, saya jawab pertanyaannya. Di sana kalau di Kaigo pasti ada shift-shiftan. Jadi ada yang masuk pagi banget, namanya Hayabang. Ada yang masuk Niking itu yang kayak biasa ya dari jam 9 sampai jam 6 dari jam 8 sampai jam 5. Terus ada namanya tuh Osobang tuh dari jam 12 sampai jam 9 malam. Terus ada Yakinsha tuh yang agak lama, dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi, karena jam 10 malam. Jadi bisa 16-17 jam yang Yakinsha.
Jadi saya jelasin satu-satu. Ini khusus buat Kaigo yang kalau yang Hayabang itu di tempat saya itu datangnya jam 6 pagi. Di 6 pagi jam 3 udah pulang. Kalau buat meeting ada yang dari jam 8.30 sampai jam 4, ada yang dari jam 9 sampai jam 6, itu beda-beda. Cuma kurang lebih seperti itu buat meeting. Kalau yang buat usul bang itu dari jam 12 sampai jam 9 malam. Yang buat yang isya tadi dari 4 sore sampai jam 9:10 segituan. Jadi tadi pertanyaan sendiri atau enggak? Kalau Hayabang di tempat saya itu 1 orang. Jadi 1 orang. Jadi datang jam 6 pagi itu di tempat saya kerja ada yang isyanya. Kan tadi sampai jam 9 pagi yang dia pulang. Berarti masih ada dia di situ. Jadi 2 orang tuh. Kayak kita bangunin masak. Kita pun bisa masak. Ada yang masak enggak? Cuma di tempat saya masak. Jadi masak juga. Terus jam 8 sampai jam 9 ini saya juga datang. Mungkin entah 2 orang, 3 orang, 4 orang itu pasti datang. Usul-bangnya itu dari jam 12 sampai jam 9 malam itu datang 2 orang. Jadi nanti kalau udah Hayabang sama Nini Isya nanti udah pulang di antara jam 3 sampai jam 6 nih, yang sisa cuma yang Isya sama usul bang doang karena yang Isya dari 4 sore sampai jam 9 pagi dan usul bangnya dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Jadi sisa 3 orang karena yang Isya 1 orang. Jadi 1 orang itu jaga 20 pasien di tempat saya. Tapi sendirinya itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Jadi jam 9 malam sampai jam 6 pagi kita sendirian, yang Isyanya. Kalau usubanya jam 9 udah pulang. Jadi usubanya itu yang bantuin kayak sebelum tidur itu kayak obatnya, bersih-bersihnya, terus kasih bantuin korecanya ke tempat tidurnya. Kan banyak yang bed rest kadang-kadang, jadi kita harus dibantu. Jadi seperti itu. Dan saya kekuatan saya yakin Isya. Jadi saya yakin 1 bulan tuh ada 8-9 kali. Sisanya tuh siang saya. Jadi mungkin 1 bulan tuh yang masuk siang cuma 3 hari 4 hari. Sisanya yakin semua. Dulu saya malah. Dulu saya pun malah libur saya kurangi 2 hari. Jadi liburnya 7 hari. Itu sisanya saya yakin semua dulu selama kurang lebih setengah tahun. Kalau sekarang yakin doang, 1 bulan tuh 3 hari 4 hari itu siang. Jadi ada enaknya ya buat yang kalau misal Kaigo nih ya, kan tadi saya bilang kalau kalian minta lulus Kaigo posisi kalian bisa kerja di Jepang selamanya, kan dapat visa permanen tuh di sana tuh. Kita tahu lah sekarang di Indonesia lagi susah, kalian pengen di Jepang ya kan, karena Indonesia lagi susah kan, gaji juga susah kan, bisa kerja di sini pasti buat hidup doang gitu kan. Susah lah kalau kalian nggak punya warisan, mungkin ya, ini susah. Jadi buat jaga-jaga kalau emang kalian kerja di Kaigo, dapetin Kaigo posisi biar kalian tuh di sana nanti udah kemana pun aman. Kalian kerja di rumah sakit mana pun masih diterima nanti di sana, dan gajinya masih gede kalau dapat Kaigo posisi di sana. Jadi udah yakin juga, yakin tuh kan tadi saya bilang kerjanya lama ya, jadi 4 sore sampai jam 9 pagi gitu ya. Kayaknya capek banget karena nggak bisa tidur gitu ya. Cuma itu harinya juga ada bonusnya. Jadi kan dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi itu kan hitung kerjanya per jam. Jadi per jam misal 1.000 dikali-kali, misal kalau 1.000 ya. Nah itu ada bonus tersendiri dari luar jam kerja itu. Jadi ada tambahan, lumayan tambahnya. Dan saya nggak bisa skill tapi ya. Jadi per yakin itu ada tambahan lagi. Misal yakin sekali, berarti tambahnya ini 1. Nanti kalau misalnya yakinnya 9 kali, 8 kali, berarti tinggal dikali. Dan lumayan. Tapi saya nggak bisa skill ya. Ya seperti itulah. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Bebas, apapun boleh. Apakah peserta baru bisa ikut yakin tadi? Peserta baru. Apakah peserta baru bisa ikut yakin? Jadi kalau yakin, kita kan yakin kerja sendiri ya.
Jadi semuanya nanti bakal sendiri. Entah nanti ngadepin pasiennya mungkin lagi 4 orang bareng 5 orang lagi riwo atau nelpon keluarga pasien dan sebagainya sendiri. Jadi kadang sebelum yakin kita harus dapat kepercayaan dulu dari perusahaannya. Jadi kalau mungkin jadi ada tahapnya misalnya. Kita nggak mungkin langsung yakin sendiri. Pasti awalnya ditemenin. Saya ditemenin 1 bulan sama senior saya di sana dulu, orang Jepang. Jadi waktu 1 bulan tuh ditemenin terus sama dia. Jadi kerjanya kayak gimana, saya kerjanya kayak gimana, dilihatin, ditemenin, diajarin sama dia. Jadi nggak perlu khawatir, pasti diajarin di sana, walaupun kita nggak bisa. Jadi yang belum benar-benar stick di perawat nih, saya kan bukan perawat asli ya, akuntan kan ya. Jadi bakal diajarin di sana, jadi kalian bisa tenang. Nah terus buat yakin dikasih atau enggak, biasanya kalau kita udah bisa kerja dengan baik, entah dari segi bahasanya, ngobrol sama koreisanya udah bagus, bisa menangani mereka dengan baik, kerjaan udah tahu alurnya seperti apa, pasti dikasih, bisa yakin. Dan nanti pasti gaji kalian lumayan gede kalau dikasih yakin, karena tadi ada plus-plusnya seperti itu. Gimana? Saya terima. Bisa sih mau kakak sama sih kalau Kakaknya mau kerja apa aja? Nah, ada titipan pertanyaan tadi ya tentang perbedaan daycare sama home care. ya apa sih? Daycare sama home care. Saya pun agak lupa ya, sebentar ya, saya lihat apa ya. Saya pun agak lupa sih deh. Kalau home care, ya pasti ini home care dulu ya. Home care tuh jadi kebanyakan mungkin koreisanya lama di situ pasti kalau di home care. Mungkin ada yang selamanya di situ juga ada. Dan kebanyakan ini ada syaratnya kalau mau masuk home care buat koreisanya. Harus ninjitsu. Kebanyakan orang ninjitsu semua. Kebanyakan kalau home care. Jadi kalau home care ninjitsu semua, jadi ya kita sering kontak sama koreisa yang ninjitsu. Jadi ya biasalah kita kadang ngobrol sama mereka nggak ngerti, atau mereka ngomong apa kita nggak ngerti. Itu biasalah kayak gitu. Cuma malah enak di home care sebenarnya. Jadi di home care, kalau di tempat saya home care-nya itu nggak terlalu susah malah. Ya pasti ada susah, cuma nggak terlalu susah kayaknya malah di tempat saya. Yang daycare tadi seperti apa? Daging bentar ya, saya pun lupa bentar ya. Di sambil aja. ada ya Pak ya. Daging itu dari servisnya. Gimana? Dari iya. Kan ada kayak kerupuk, yurio, oke. Ada dari servis, sosti, tokuyo gitu kan. Perbedaan ya serumnya aja gitu. Secara umumnya kalau tokuyo itu ini biasanya buat orang-orang yang udah bed rest biasanya malah. Bed rest yang udah gak bisa ngapa-ngapain, mereka biasanya di kursi roda semua, di di kasur semua. Makanya dibilang bed rest ya. Cuma malah lebih gampang seperti itu malah sebenarnya. Jadi mereka nggak rewel. Dia tiba-tiba ada. Saya pernah sih. Saya Pernah sekali ada. Tapi waktu saya yakin itu di pasien meninggal ada sekali ada gitu. Cuma ya kita ngikutin prosedurnya aja. Ujian prosedurnya. Kan ada prosedurnya tuh. Kalau misal pasiennya lagi udah vitalnya udah ada, DJ dan sebagainya, itu ada prosedurnya kita ikutin aja. Jadi nggak bakal gimana aja. Biasanya keluarganya dipanggil juga sebetulnya. Iya, dia dipanggil juga. Jadi kalau di tempat saya kalau udah misalnya udah agak rentan nih, udah mau seperti itu nih, itu udah dikasih peringatan buat pasien, buat pasien ini gitu kan ya. Terus misal kalau udah misalnya ada case kejadian jam 5 pagi tiba-tiba TTP-nya udah mulai hilang, kita cek dulu apa kejadian sebagainya. Kalau di tempat saya kita ngobrol ke sub leader-leadernya dulu. Nanti langsung kita telepon ambulans sambil ngasih bantuan pertama dulu sampai ambulans. Nah, itu tadi ya perbedaan daycare sama home care. Tadi ya tentang pertanyaan. Kalau gue kayak gitu, kalau short stay yang saya bilang tadi banyak yang
terus pergi lagi, datang terus pergi lagi di sana. Jadi ada senior yang kerja di situ juga, ramah kerja di situ. Jadi sebenarnya kalau kita dapat t-shirt yang kayak gitu gampang banget, malah nggak susah. Jadi sebenarnya tergantung ininya, tempat. Jadi nggak tahu maksudnya ya ini aja apa namanya. Semoga kita dapat tempat yang nyaman, yang bagus, yang enak gitu aja. Kalau dapat yang enak ya kita malah kerjanya nyantai sebenarnya, kayak cuma ngobrol doang, ngasih makan doang, catat doang, yang kayak gimana banget sebenarnya. Jadi nggak sesuatu yang kalian pikirkan sebenarnya. Oh iya, rekan kerjamu di sana. Gimana? Rekan kerjamu di sana banyak drama nggak? Peduli saya jawabnya gimana ya? Nah, ini rahasia ya sebenarnya. Oh ini aja, yang ini. Nanti kalau kalian di asrama udah apa beli Magicom sendiri aja. Ini penting. Ini jangan meremehkan Magicom. Jangan meremehkan Magicom misalnya. Drama-drama pasti ada ya. Jadi semuanya lah, entah cewek entah cowok. Nanti kalau kita ke sana udah beli aja Magicom sendiri satu gitu. Kecil aja nggak apa-apa. Emang kayaknya enak kan bersama APJ dan sebagainya. Nanti pasti ada lah APJ dan sebagainya nanti. Jadi kalian beli aja sendiri Magicom. Terus sama kebersihan dijaga ya di sana sama teman-teman, itu penting banget soalnya kebersihan. Cewek cowok sama aja ya. Bersihin. Ya di sana di tempat asrama saya yang gak bersih dipukulin sama anak soalnya. Beneran gitu. Setidaknya berapa hari biasanya? Kalau di tempatnya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Tapi ini kita wajarnya kalau misal kita masak jadi bersih apa namanya tempat kerjanya, piringnya, terus jadi sapu. Masa kita masak di dapur nih udah nggak disapu, nggak piringnya nggak dicuci, Magicomnya nggak dibersihin, harus dibersihin lah. Tiap kita melakukan sesuatu harus langsung bersih. Cuma buat suci besarnya kita 2 hari sekali. 2 hari sekali. Jadi sudah tiap hari suci sebenarnya. Suci tapi yang suci yang baru-baru itu mungkin 2 hari sekali ya kalau di asal saya. Ini ya, nasa ya, kalau yang bersih-bersih yang masih malas. Penting banget. Karena mungkin bisa aja nanti orang pihak TSK-nya atau orang perusahaannya ngecek di asrama apartemen kalian. Nggak mau kan dicek kayak kotor gitu, jadi yang sebenarnya nggak mau pasti kan. Bisa aja ngaruh di tempat kerja. Dan ya pokoknya bersih aja gitu. Dan itu Magicom kalau dia sendiri aja biar menghindari drama-drama. Masih dalam perkebunan masih aman, tapi kalau mereka udah aku nggak mau kayak ini lagi, ini dipecat sepihak itu kan ya sakit nanti. Ekstrim tadi. Oh iya. Ekstrim tadi. Nah itu untuk minasnya ya semuanya. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sekian ya dari kami. Berterima kasih banyak Fandi Sam sudah mau sharing-sharing tentang pengalaman yang ada di Jepang. Setelah berapa tahun ya kita nggak ketemu? 1, 2, 3 3 tahun kayaknya. 3 tahun ya? 3 tahun. Pas ya, 2, 3 kan? Kita tambah 3, 3 tahun. 7 tambah 7, 14. Kamu dari 2023 saya baru berangkat 4 bulan 4 sekarang kan 2006. iya bulan 5 sekarang udah deh. Nyaman di sana? Teman-temannya ya sini ada teman-teman kayaknya aman lah. Yang baik-baik sama teman kalau di sana, kalau dimanapun ya, kalau merantau harus baik-baik sama teman aja. Nah, terima kasih banyak. Mungkin kesempatan yang akan datang kita bisa ketemu lagi ya, sharing-sharing lagi di lain waktu. Terus sebelum itu mungkin saya sih lah seperti mui desa Iya. Kanjina stasiunnya seperti apa nih? Sana, backgroundnya sana.